Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Ayu Syafa, dengan 3 digit NIM terakhir 048 dari TRO 24 kelas B. Di sini saya akan menjabarkan mengenai tugas 3 dari praktikum mesin-mesin listrik. Apa yang akan saya bahas di sini yaitu reverse forward dan pompa air. Oke, kita masuk ke pengertian. Rangkaian reverse forward merupakan rangkaian kontrol motor listrik yang digunakan untuk mengatur arah putaran motor, yaitu berputar searah jarum jam atau forward, dan berlawanan arah jarum jam yaitu reverse. Rangkaian ini umumnya diterapkan pada motor induksi 3 fasa dengan cara menukar 2 fasa sumber listrik, sehingga arah medan magnet stator berubah dan menyebabkan arah putaran motor ikut berubah. Sistem reverse forward banyak digunakan pada aplikasi industri seperti conveyor, hoist, mesin bor, ataupun pintu otomatis. Nah, jadi di reverse forward ini ada rangkaian daya dan juga ada rangkaian kontrol. Yang pertama kita ke cara kerja dari rangkaian daya dulu. Rangkaian daya reverse forward terdiri dari sumber listrik 3 fasa, MCB atau MCCB, 2 kontaktor yaitu kontaktor forward dan juga reverse, serta motor induksi. Pada saat kontaktor forward aktif, motor terhubung ke sumber listrik dengan urutan fasa normal sehingga motor berputar ke arah maju. Sebaliknya ketika kontaktor reverse aktif, 2 fasa ditukar sehingga urutan fasa berubah dan motor berputar ke arah berlawanan. Kedua kontaktor ini tidak boleh aktif secara bersamaan karena dapat menyebabkan hubung singkat. Nah, sekarang kita masuk ke cara kerja rangkaian kontrol. Rangkaian kontrol reverse forward menggunakan tombol push button forward, push button reverse, dan push button stop. Selain itu, rangkaian ini dilengkapi dengan sistem pengunci atau interlock, baik secara elektrik maupun mekanik. Interlock berfungsi untuk mencegah kedua kontaktor bekerja secara bersamaan. Saat tombol forward ditekan, kontaktor forward akan aktif dan mengunci rangkaian sehingga motor tetap bersatu maju meskipun tombol dilepas. Jika tombol di reverse ditekan, kontaktor forward harus mati terlebih dahulu sebelum kontaktor reverse dapat aktif. Nah, sekarang kita masuk ke sistem kontrol pompa air. Sistem kontrol pompa air otomatis adalah sistem yang dirancang untuk menghidupkan dan mematikan pompa secara otomatis berdasarkan kondisi tertentu, seperti ketinggian air dalam tangki atau tekanan air dalam pipa. Sistem ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan air, mencegah tangki meluap, serta melindungi pompa dari kerusakan akibat bekerja tanpa air. Nah, ini kita bisa lihat ya. Jadi ini tuh rangkaian dari sistem kontrol pompa air yang bisa dibilang ya cukup sederhana ya gitu. Jadi kita masuk ke penjelasan sistemnya. Yang pertama yaitu sumber listrik. Sistem menggunakan sumber listrik satu fasa, L dan M. L itu line dan line atau fasa, dan N adalah netral. Jadi L dan N ini masuk terlebih dahulu ke MCB. MCB berfungsi sebagai pengaman. Jika terjadi arus lebih atau konsleting, maka listrik akan putus. Lalu kita lanjut ke kontrol atau relay atau kontaktor. Dari MCB, aliran listrik menuju relay atau kontaktor yang berfungsi sebagai saklar otomatis. Relay ini tidak bekerja secara manual, tetapi dikendalikan oleh float switch yang ada di tangki air. Nah, lalu di float switch ini dipasang di dalam tangki air dan berfungsi untuk mendeteksi ketinggian air. Saat air berada di level rendah, float switch berada pada posisi bawah dan memberi perintah on ke relay. Saat air sudah mencapai level tinggi, float switch naik dan memberi perintah off ke relay. Jadi cara kerjanya sendiri itu saat air rendah atau tangki kosong, float switch menyala lalu float switch ini kayak mendeteksi ya. Dia mendeteksi lalu relay akan aktif, lalu arusnya akan mengalir ke pompa dan pompa menyala lalu mengisi air ke tangki. Nah,
kalau air penuh atau tangki penuh, float switch juga akan mendeteksi bahwa air penuh. Jadi relaynya akan dinonaktifkan, lalu arus ke pompanya terputus dan pompa akan mati. Nah, lalu groundingnya gimana? Pada gambar itu terdapat simbol ground yang terhubung ke pompa. Grounding ini berfungsi sebagai pengaman tambahan untuk mencegah sengatan listrik jika terjadi kebocoran arus. Jadi kesimpulannya, rangkaian reverse forward dan sistem pompa air otomatis merupakan penerapan sistem kontrol motor listrik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan pengoperasian. Rangkaian reverse forward digunakan untuk mengatur arah putaran motor listrik dengan cara menukar urutan fasa melalui kontaktor forward dan reverse yang dilengkapi dengan sistem interlock, sehingga motor dapat beroperasi maju atau mundur secara aman sesuai kebutuhan. Sementara itu, sistem pompa air otomatis bekerja berdasarkan ketinggian air dalam tangki dengan memanfaatkan float switch sebagai sensor yang mengendalikan relay atau kontaktor untuk menyalakan dan mematikan pompa secara otomatis. Dengan penerapan kedua sistem tersebut, pengoperasian motor listrik menjadi lebih fleksibel, praktis, dan juga efisien karena mengurangi ketergantungan pada pengendalian manual. Selain itu, penggunaan sistem kontrol yang dilengkapi pengaman seperti MCB dan grounding dapat meningkatkan keselamatan kerja serta memperpanjang umur peralatan listrik yang digunakan. Oke, karena kita udah tahu apa aja cara kerjanya dan juga sistemnya dari reverse forward dan juga pompa air, kita langsung aja masuk ke simulasinya. Oke. Di sini kita udah membuat rangkaian untuk reverse forward control ya. Sama seperti tadi sih ya, kurang ini ada rangkaian daya dan juga rangkaian kontrol gitu. Coba kita lihat dulu gitu ya, komponen-komponennya tuh ada apa aja sih di reverse forward ini. Nah, kita mulai dari rangkaian daya. Kita juga pakai sumber listrik 3 fasa kayak tadi ya, kayak sebelumnya. Star Delta ini listrik 3 fasa, lalu ini MCB 3 fasa, lalu ada KF ini kontaktor forward, dia untuk menghubungkan motor dengan urutan fasa yang normal. Jadi kalau forward nanti bakal nyambungnya ke sini. Nanti kita jelasin lebih lanjut tapi ya. Nah, ini juga ada KR yaitu kontaktor reverse. Nah, ini gunanya untuk menghubungkan motor dengan fase reverse. Nah, kita juga ada interlock KF dan KR. Fungsinya sendiri tuh mencegah KF dan KR untuk aktif bersamaan secara fisik. Nah, sini pun juga ada overload relay ya, yang gunanya tuh melindungi motor dari beban lebih. Jadi dia akan memutus rangkaian kontrol saat arus tuh melebihi setting. Nah, ini ada motor AC induksi 3 fasa. Fungsinya ya sama, mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, udah rangkaian dayanya itu komponen yang ada di rangkaian daya ya. Kita lanjut ke komponen yang ada di rangkaian rangkaian kontrol. Yang pertama kita punya MCB control di sini. Sebenarnya untuk proteksi rangkaian kontrolnya. Lalu kita punya push button stop. Ini push button stop. Lalu itu push button stop itu normally close ya. Dia menghentikan motor dari semua arah. Lalu ada push button forward. Dia normally open. Jadi dia memberikan perintah untuk motor berputar maju. Karena dia forward ya. Lalu kita ada push button reverse. Ini dia. Nah, push button reverse ini fungsinya
sama tapi dengan arah yang kebalikan dari forward ya, karena ya forward itu maju sedangkan reverse itu mundur gitu. Dia memberikan perintah motor untuk berputar mundur gitu. Lalu ada kontak bantu NOKF. Ini dia. Jadi dia fungsinya untuk memberikan perintah motor untuk berputar maju. Enggak ding. Jadi fungsi kontak bantu KF itu untuk mengunci rangkaian agar motor tetap berputar maju. Nah, ada juga kontak bantu KR. Dia sama, dia mengunci rangkaian juga, tapi bagian reverse-nya. Lalu kontak bantu KF yang normally close. Ini ya di sini. Jadi dia interlock elektrik. Dia akan memutus jalur KR saat KF-nya itu aktif. Lalu ada kontak bantu KR yang normally close juga. Ini di sini. Jadi dia interlock elektrik juga untuk memutus jalur KR saat KF-nya aktif. Nah, ada terakhir lampu indikator on, forward, reverse, dan juga trip. Nah, dia menunjukkan kondisi dari operasi motor atau kondisi saat kita mensimulasikan begitu. Udah, buat komponennya sih itu aja yang ada di sini ya. Jadi langsung aja kita coba buat mensimulasikan ya. Oke. Untuk cara simulasi sebenarnya kurang lebih nggak terlalu berbeda dengan start delta ya. Jadi kita nyalakan dulu MCB-nya. MCB di kedua rangkaian. Nah, gini. Setelah itu tergantung kita mau mengoperasikan yang mana dulu ya. Jadi karena ini kan startnya belum ditekan gitu, jadi masih dalam keadaan off. Nah, coba kita mulai dari forward dulu ya. Jadi untuk forward kita aktifkan. Nah, maka lampu indikator forward nih akan menyala seperti itu. Dan motornya pun akan berputar ke searah jarum jam atau arah maju. Nah, kita coba untuk operasikan ke yang reverse. Kita stop terlebih dahulu, lalu kita nyalakan yang reverse. Nah, kalau kita pencet yang reverse, maka lampu indikator yang bagian reverse yang akan menyala, karena dia yang terhubung. Dan motornya pun akan berputar melawan arah jarum jam gitu. Nah, untuk overload ini kurang lebih sama seperti start delta ya fungsinya. Ini tuh menilai apakah motor ini tuh overload apa tidak. Jadi kalau misal overload ya lampu indikator trip yang akan menyala untuk menandakan hal tersebut. Nah, kita matikan. Nah, kalau misal emergency stop ya udah dia akan mati seperti itu. Jadi jadi kira-kira untuk simulasi reverse forward sih seperti itu saja ya. Jadi memang konsepnya adalah bolak-balik ya, karena reverse forward ketika reverse yang dipencet maka lampu indikator reverse yang akan menyala, sedangkan kalau yang dipencet forward
maka lampu indikator forward yang akan menyala seperti itu, dan motornya pun akan mengikuti sesuai apa yang kita pilih. Habis ini sekarang kita lanjutkan ke simulasi dari pompa air. Di sini kita udah membuat rangkaiannya ya, dan lagi-lagi kita ada rangkaian daya dan juga rangkaian kontrol. Kita lihat dulu komponen apa aja yang kita gunakan di sini ya. Jadi komponen yang kita gunakan adalah sumber listrik 3 fasa, itu menyuplai daya ke motor pompa. Lalu ada MCB 3 fasa, fungsinya sama. Lalu ada kontaktor utama, dia juga menghubung dan memutus listrik ke motor pompa. Lalu ada overload relay, melindungi motor dari beban yang berlebih. Dan yang terakhir di rangkaian daya kita punya motor AC induksi untuk menggerakkan pompa untuk mengalirkan air. Nah, sekarang kita ke sebelahnya, yaitu ada rangkaian kontrol. Ini ada MCB control, lalu ada push button stop ini untuk mematikan pompa secara manual, lalu push button start yang dimana dia normally open untuk menyalakan pompa, lalu ada kontak bantu kontaktor atau self holding ya, mengunci rangkaian agar pompa tetap menyala setelah startnya itu dilepas. Lalu dia juga ada lampu indikator on, off, dan trip ya. Di on itu untuk pompa menyala, off pompa mati, dan trip itu overload aktif. Oke, langsung aja kita simulasikan. Jadi untuk mensimulasikan caranya masih sama. Untuk di awal kita perlu menyalakan MCB-nya di rangkaian daya dan di rangkaian kontrol. Lalu kita tekan tombol start. Nah, ketika kita tekan tombol start, maka coil kontaktor akan menyala. Lalu kontaktor utama juga menyala, dan motor pompa airnya juga menyala ya ini. Dan lampu indikator on yang juga akan menyala. Nah, ini menandakan bahwa airnya tuh belum penuh, makanya pompa tuh diizinkan untuk menyala. Nah, setelah startnya, kalau misal kita startnya itu kita lepas atau kita pencet stop, yang bakalan tetap nyala itu kontaktor dan motor pompa ya, karena ada self holding dari kontak bantu kontaktornya. Nah, kalau misal air udah penuh ya, kita start dulu ya. Kita start, lalu kita pencet float. Nah, kalau misal air penuh, berarti ini tuh saklar yang bakalan mewakili gitu loh, airnya tuh udah penuh. Nah, jadi nanti kontaktor, motor pompanya juga mati, dan lampu onnya juga mati gitu. Jadi yang nyala itu lampu off. Nah, itu artinya airnya udah penuh dan pompanya tuh harus berhenti otomatis. Nah, kalau misalnya airnya turun lagi, floatnya kita angkat, dan ini pompanya tuh belum langsung nyala gitu. Kita start dulu terlebih dahulu ya. Udah ding. Jadi kalau misal floatnya kita pencet, ini tuh karena air udah penuh ya, jadi mati. Nah, kalau floatnya kita angkat, itu menandakan air tuh turun lagi. Nah, dia bakalan otomatis menyala. Nah, kalau misal kita mau mematikan manual, ya udah kita tinggal stop aja.
kita start lagi. Nah ini udah kita running ya pompanya, dan ini overload seperti biasa dia untuk menunjukkan apabila pompa itu sudah overload, jadi perlu berhenti gitu. Emergency stop ketika dibutuhkan mungkin saat keadaan darurat ya, jadi perlu kita pencet seperti ini, langsung mati semuanya gitu. Oke, mungkin untuk simulasi pompa air sih segitu aja ya, kurang lebihnya sih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.